Oke, so hari ini aku mau sharing tentang apa? Bersyukur. Judulnya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak judulnya apa? Syukurin lo, gitu judulnya ya. Judulnya adalah syukurin lo, gitu ya ampun. Nah ini judulnya, aduh. Jadi kita mau ngomong hal yang simple banget, bersyukur kita. Tahu lah pasti kita harus bersyukur, tahu dong. Tapi coba kita lihat bareng-bareng yuk. Kita mau coba buka di Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Yuk buka bareng-bareng yuk. Yohanes 6 ayat 5 sampai 13. Oke, judulnya di situ kalau mulai dari ayat 1, judulnya Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Kita coba baca dari ayat kelima. Aku baca dulu semuanya, nanti habis itu aku bakal coba kupas satu-satu ya. Dari ayat 5 ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil aja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Jadi suruh makan, sisanya banyak gitu ya. Sampai situ dulu aja. Nah cerita ini udah sering banget ya dari sekolah minggu, brojol. Yang di sini ada yang dari lahir Kristen enggak? Ada 1, Listra, 2, 3, ada lagi enggak yang dari, ada dong. Stephen Stevie dari lahir, ya kan. Pokoknya kalau yang dari lahir Kristen ya, brojol, itu pasti udah tahu Nuh, Yunus, Yesus beri makan, udah tahu lah. Itu pasti yang Aerokids, Bella kalau nggak tahu kebangetan. Tahu dong. Nah, ya kan, ini ceritanya itu sebenarnya cerita yang common banget, bukan common, yang sering dibawakan even dari Aerokids, dari sekolah minggu, dimanapun, mau gereja dimanapun, pasti tahu cerita ini gitu ya. Tapi aku pengen coba gali satu-satu, karena kadang-kadang kita dengar cerita ini ya udah, asal lewat gitu kan ya. Tapi ada yang dalam. Yuk kita sama-sama baca ya, aku buka pelan-pelan ya. Nah, tadi kan Yesus nanya ke Filipus, bos beli roti sana gitu kan ya, kasih makan. Jawabnya Filipus kepada Yesus, bukannya kayak, Tuhan yuk mau beli roti di mana? Gak kayak gitu, jawabannya gini. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Secara logika betul nggak bakal cukup, ya kan? Kalau misalnya kita di sini aja, segini aja nih, segini yang ada di sini, yang di rumah nggak usah ikut makan, yang di sini aja yang ikut makan ya. Ku beliin roti, 1 tuh yang isi coklat, yang ada itu yang sari, tit, tahu dong, tit, roti, udah tahu lah ya. Kalau dibagi kecil pasti nggak cukup gitu ya. Secara logika memang seperti itu. Tapi di sini ada yang menarik. Yang aku pas aku baca ini, poin pertama catat nih. Selalu merasa tidak cukup. Itu bahaya banget. Jadi ya, rasa tidak cukup itu sangat bertolak belakang dengan
bersyukur. Rasa tidak cukup itu sangat bertolak belakang dengan bersyukur. Enggak mungkin yang namanya kita bersyukur kalau kita merasa enggak cukup, gitu kan. Nah, masalahnya ini di Alkitab selalu diajarin supaya cukup, gitu. Jadi memang Tuhan menjanjikan berkelimpahan, Tuhan menjanjikan apa yang kamu doakan pasti Tuhan berikan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan juga mengajarkan tentang rasa cukup. Yang pertama ya, di doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, disebutkan namamu dan dalam kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang bludak-bludak, enggak toh, yang secukupnya. Kalau dilihat dari perutnya, katanya makannya berlebihan, yang ini gak cukup. Harusnya secukupnya, cukup selesai kenyang udah habis. Artinya apa? Apa kita harus makan yang enak-enak banget tiap hari? Enggak. Apa kita harus makannya mahal-mahal? Enggak. Yang penting ada nasi, makan, cukup, selesai. Kalau kita merasa cukup, kita bisa bersyukur hanya dengan nasi. Waktu itu tuh aku pernah cerita di sini, mungkin ada yang datang, ada yang gak datang waktu itu ya. Mungkin di rumah juga ingat juga, waktu itu aku pernah cerita, waktu aku lagi di kampus waktu itu, waktu lagi kuliah, pernah lah namanya orang tua juga kerjanya juga up and down gitu, gak jelas gitu kan ya. Jadi pernah gak ngirimin uang gitu, gak ngirimin uang, duit, gak tahu kalian pernah ngalamin atau enggak ya, duit di ATM tinggal 40.000 teman-teman. 40.000 duit di ATM, di dompet udah gak ada. Waktu itu ada satu ATM bank tertentu, ya di mana di Jogja, itu yang ATM-nya bisa ngeluarin duit 20.000. Enggak 50, enggak 100. Berarti 40 masih bisa aku tarik dong. Nah aku tarik tapi ternyata harus ada minimum di situ, enggak boleh dienolin. Jadi aku cuma bisa narik 20.000. Jadi aku cuma punya duit 20.000. Nah aku buka lemari, oh sekitar berapa bulan yang lalu ada tante dari kota aku yang di Purwokerto, datang ke Jogja, bawain Indomie. Ups, kesebut ya, tadi udah berusaha gak nyebut merek, kesebut juga gitu ya. Udahlah, mie instan gitu kan. Bawain seperti itu, ya udah, soto plus aku jajarin. Maksudnya aku lihat, dihitung berapa nih. Tuh kapan pada jadah, ya udah. Oke, sehari cuma makan 2 mie instan. Kalau sekarang, Rebel sekali makan 2 kali ya. 2 lah ya, 2 lah. Listra juga ya, 2 lah. Oh enggak ya, sekali makan bisa 2 gitu kan. Dulu tuh 2 sehari. Sehari pun harus pinter-pinter nih, gak boleh jam 7 makan, ntar lapar. Nah, bangunnya, waktu lagi libur lagi, bangunnya siangan, jam 10 makan. 1 ya kan, udah jam 6 makan. Jadi ya udah gitu, itu berapa hari tuh, 5 hari kali ada kayak gitu. Dan saat itu ya kalau aku ingat-ingat lagi ya, bener-bener saat itu, yang pada saat aku makan, kalau dipikir-pikir miris ya. Miris gue cuma makan segitu doang gitu kan ya. Tapi pada saat itu pas aku makan, aku tuh merasa kayak, ih puji Tuhan loh, waktu itu ada yang ngirimin, kalau gak ngirimin aku makan apa. Jadi kayak bener-bener kayak mencukupkan dengan apa yang ada gitu gak sih. Berikanlah pada hari ini makanan yang secukupnya. Cukup gak makan Indomie 1? Cukup, buktinya apa? Hidup. Cukup gitu. Nah itu doa Bapa kami 1. Yang kedua, di 1 Timotius 6 ayat 6, ku bacain ya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Bisa loh yang ibadah rasa gak cukup? Iya dong, gak cukup, waduh nanti kayaknya pas lagi PW kurang gitu, kurang ngangkat kelihatannya. Kurang seru nih misalnya gitu. Wah ini khotbahnya katanya kurang relevan, gak cukup nih. Kelihatannya nih kalau misalnya di gereja ini AC-nya gak cukup nih suasananya nih gitu-gitu. Bisa. Kalau misalnya kita selalu merasa gak cukup, waduh ibadah aja gak jadi berkat. Tahu gak sih? Ibadah aja malah jadi gak jadi berkat. Gitu. Lawannya berkat, kutuk lebih parah lagi gitu kan. Jadi ibadah aja harus rasa cukup, makan cukup, ibadah cukup. Yang terakhir Filipi 4 ayat 11. Yuk coba buka Filipi 4 ayat 11 coba. Filipi 4 ayat 11. Yang udah ketemu? Bagus. Apa sih? Yang udah ketemu? Kan udah ketemu Ken? Coba tolong bacain Ken, Filipi 4 ayat 11. Filipi, iya benar. Ya terus?
Sebab, nah udah. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Di ayat lain juga disebutkan, cukupkanlah apa yang ada padamu. Cukup kita. Nah jadi kalau misalnya kita di pikiran kita, nggak cukup, nggak mungkin bisa bersyukur. Mau ngomong soal apa? Soal duit, soal nilai. Tapi ini bukan berarti kita nggak boleh mengejar nilai yang lebih baik. Bukan berarti kita nggak boleh cari pekerjaan lebih baik. Nggak seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada rasa cukup, aduh ngeluh mulu. Nggak cukup nih, aduh nggak cukup Ci, nggak cukup kok, nggak cukup, waduh. Nah seolah-olah kalau nggak cukup, seolah-olah ya rasanya tuh kayak ini orang kok kasihan banget ya gitu ya. Padahal nggak cukup itu dekat banget, saudara seiman lah sama namanya serakah. Serakah tuh I want to get more. Mau semuanya buat aku, kalau nggak semuanya nggak mau, harus semuanya, lebih lagi gitu. Nah itu nggak cukup, be careful ya guys. Dalam hal apapun yang ada di rumah, yang ada di kos, yang ada di sekolah, yang ada di kampus, yang ada di kantor, cukup itu penting gitu ya. Jadi yang si Filipus bilang roti harga ini nggak cukup, ya memang kelihatannya nggak cukup. Tapi kan dia belum memperhitungkan faktor Tuhan di situ. Tuhan yang bisa buat cukup semuanya ya kan. Yang pertama ditulis, jangan selalu merasa nggak cukup. Ya itu ya. Nah lanjut. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah sama aja nih. Tadi masih mending, nggak cukup artinya apa? Ya aku minum. Aku haus nih, minum klek. Nggak cukup, artinya ini bisa meredakan dahaga tapi aku merasa nggak cukup, mending ya. Nah si Andreas ini lebih parah, udah ada nih, tadi kan Filipus suruh beli karena nggak ada apa-apa suruh beli. Dia mikir, nggak cukup gitu kan. Nah Andreas udah ada roti, udah ada ikan, yang Andreas bilang apa? Tapi apa artinya? Kagak dianggap tau gak sih? Lebih parah lagi. Daripada gak cukupnya lebih parah lagi. Nomor 2, jangan menganggap yang kita punya itu gak ada artinya. Wah itu lebih parah lagi ya ampun. Kalau misalnya gak cukup itu biasanya buat sesuatu yang kita bisa nambah. Makan, kurang, nambah. Duit gak ada, kurang, nambah kerja gitu kan ya. Nilai jelek, belajar, nambah, ya, tambah bagus gitu kan bisa nambah-nambah. Tapi yang nggak ada, yang dianggap nggak ada artinya, itu lebih parah biasanya. Contoh yang paling sering dianggap nggak ada artinya, orang tua. Home, komunitas ini nih, dia kayak, nggak ada artinya nih. Ya gue mah cuma gini-gini aja nggak ada artinya lah gitu. Yang paling parah Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lagi ngomong soal kerjaan, kita ngomong soal sekolah, seolah-olah kayak Tuhan tuh gak ada artinya. Ini mah masalah bukan urusan gereja lah, ini mah masalah bukan masalah yang rohani-rohani, ini mah masalah yang duniawi. Tuhan gak ada artinya deh, artinya gak dianggap, langsung pakai kekuatan sendiri dan lain sebagainya. Ya, ini berbahaya banget kalau kita tidak menganggap yang kita punyai itu ada artinya. Waduh. Itu bahaya banget. Contohnya misalnya kita punya orang tua di rumah, kita punya saudara, kita punya komunitas, kita punya home, kita punya mentor, kita punya apalagi community di Starji, kita punya apalagi Tuhan yang melebihi segala-galanya. Jangan dianggap gak ada artinya. Setiap masalah yang kalian punya, masalah apalagi jatuh bangun, apalagi lah semua masalah kalian, jangan anggap Tuhan gak ada artinya. Tuhan itu bisa menjawab semua permasalahan kalian. Ya, yang kedua, jangan menganggap apa yang kita punya tidak ada artinya. Ya, itu lebih parah daripada ngerasa nggak cukup. Oke, lanjut. Nah, tadi kan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tadi kan di Yohanes ya. Sekarang ini aku mau coba ambil part yang sama tapi dari Markus. Di saat titik kejadian itu tuh, gitu ya. Aku mau coba ambil dari Markus karena kita kan kitab Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, berempat kan ya. Nah, gak semua cerita itu 4-4-nya ada kadang-kadang tuh. Yang pasti ada Yesus disalib, Yesus bangkit pasti ada semua.
Tapi kalau mujizat-mujizatnya kayak tentang perjamuan di Kana itu cuma salah satu gitu ya. Terus kemudian Yesus menyembuhkan orang kusta cuma ada 2 gitu-gitulah. Yesus ngusir setan cuma ada 2. Nah untuk Yesus kasih makan 5.000 orang tuh 4-4-nya ada. Artinya penting banget, artinya perlu banget, ini berkesan banget buat 4-4-nya gitu kali ya. Nah aku ambil dari Markus ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu, coba periksa. Sesudah mereka memeriksanya, berkata 5 roti dan 2 ikan. Yesus bilang, oke, kamu mau beli katanya gak cukup. Oke, terus yang kamu punya apa? Gitu. Jadi Tuhan itu kalau kalian perhatikan ada polanya. Kalian pernah tahu lagu ini gak sih? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Itu kan seolah-olah kayak seru ya. Tuhan Yesus sampai masuk TikTok kan sampai yang bukan anak Tuhan nyanyi itu gitu kan. Tuhan Yesus tidak berubah gitu kan. Tapi kalau kalian perhatiin ya, Tuhan Yesus tidak berubah artinya dia tetap sama. Ya iyalah ya, tetap sama. Kalau tetap sama, kenapa sih Tuhan Yesus harus tetap sama? Kenapa coba? Kalian coba pikir, ada yang tahu gak kenapa Tuhan Yesus itu harus tetap sama. Dan itu kenapa harus di-emphasize, itu harus kita masukin Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah. Ada yang tahu kenapa enggak? Menurut kalian aja. Coba deh. Steven. Kenapa Tuhan Yesus, kenapa dari sekolah minggu sampai sekarang dicekokin, Tuhan Yesus enggak berubah, Tuhan Yesus enggak berubah. Kenapa Steven? Kira-kira. Kenapa kalau Tuhan Yesus berubah? Alkitab juga berubah, oke. Oke, berarti nggak konsisten gitu kan ya. Coba Reber. Tuhan Yesus nggak berubah menurut kamu kenapa? Kita harus paham Tuhan Yesus nggak berubah gitu. Yang pertama konsistensi. Ada lagi nggak kira-kira? Supaya kita berharap sama Tuhan terus. Oke. Sama yang alasan juga kalau Tuhan Yesus berubah tuh bukan Tuhan Yesus tuh Power Ranger. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus tidak berubah, aku ada satu juga yang dapat selain konsisten. Dan karena konsisten itu kita bisa berharap gitu kan ya. Ada satu, supaya kita bisa ngikutin Tuhan Yesus. Coba bayangin kalau kita disuruh segambar dan serupa sama Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus berubah-ubah mulu. Nggak bisa belajar. Karena Tuhan Yesus sekarang baik nih. Oke kita ikutin Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus jahat nih, waduh kita ke sana. Baik lagi nih, nggak bisa. Kita mau ngikutin gimana? Nah kemudian kita harus gambar dan serupa sama Tuhan Yesus ya kan. Nah Tuhan Yesus tidak berubah. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, dari Kejadian sampai Wahyu, pasti ada polanya. Tuhan itu pas kondisi seperti ini tuh ya biasanya seperti ini gitu kan sih. Jadi ada polanya. Nah salah satu pola yang ada itu adalah Tuhan selalu bilang kayak gini, apa yang kamu punya? Gitu. Salah satunya di sini, salah duanya di mana? Pada saat Musa lagi, aku disuruh bebasin orang Israel, siapa aku? Tuhan Yesus bilang apa? Itu yang di tangan kamu apa? Selalu kayak gitu. Walaupun itu bukan Tuhan Yesus yang ngomong itu Bapak, ya sama aja mereka satu gitu kan ya. Tapi kayak selalu sama, Tuhan tuh selalu sama, dari dulu selalu sama. Apa yang ada padamu? Pas zamannya Elia, ada ketemu janda. Terus Elia bilang, kasih makan dong. Ya gue aja gak bisa makan gitu kan. Yang ada pada kamu apa? Yang zamannya Elisa juga sama. Yang buli-buli minyak itu. Aduh Elisa ini suamiku banyak utang gitu. Gimana bayar? Elisa bilang yang ada padamu apa? Selalu sama. Dari awal sampai akhir selalu sama. Yang ada sama kamu apa? Gitu. Ya. Ini juga sama Tuhan bilang yang ada pada kamu apa? Nah jadi poin nomor 3, tadi kan yang pertama, jangan ngerasa gak cukup. Yang kedua, jangan merasa tidak ada artinya apa yang kalian punya. Yang ketiga adalah fokus ke apa yang kita punya, bukan ke apa yang kita nggak punya. Nah, kadang-kadang kita nggak bisa bersyukur karena, wah, gua nggak punya rumah ya. Wah, ini aku pernah. Waktu aku baru lulus dulu lah ya, udah kayak 11 tahun yang lalu, buset. Steven 11 tahun yang lalu, Steffi umurnya sama lah ya. 11 tahun lalu umur berapa? 5. Udah kerja di Sulawesi. Buset. Oke. 11 tahun yang lalu aku lagi di Sulawesi, ya kan? Aku perantau juga dari Purwokerto ke Jogja. Orang tua udah nggak ada, merantau kan ya ke Sulawesi.
dikirim ke Sulawesi, terus kemudian kerja mau balik ke Jakarta lagi. Nah, di sana karena di pertambangan, ya kan kalau pertambangan itu kan pasti gak ada apa-apa ya kan, ada babi hutan, ular, laba-laba besar gitu kan ya. Nah jadi pasti dikasih transportasi. Dikasih transportasi sama dikasih tempat tinggal buat tidur gitu kan ya. Maksudnya tidur di hutan gitu kan ya, tempat tinggal. Nah waktu itu lagi zaman-zaman lebaran. Zaman-zaman lebaran itu semua teman-teman pada pulang. Yang non muslim stay buat kerja di sana. Tinggal saya seorang diri gitu kan ya. Ya udah, kunci mobil dititipin ke aku pulang juga sendiri, berangkat kantor sendiri, makan sendiri gitu kan ya. Ya udah, pas siang-siang habis makan, aku mikir nih, Tuhan, ini aku udah hampir kelar nih kerjanya di Sulawesi nih. Gimana ya? Aku mau pulang ke Jakarta gimana ya? Gajinya kecil, gitu itu kan kayak gimana ya? Kayak kagak cukup deh kalau misalnya mau beli rumah, mau beli mobil, gimana ya? Gak cukup semuanya gitu. Aku harus nebeng sana, nebeng sini. Nanti aku kehidupannya ke depan gimana, mau punya istri, punya anak, wah panjang gak jelas gitu kan ya. Didikan orang sendirian kan. Ya udah selesai makan, aku ke parkiran. Pas jalan ke parkiran, dalam hati Tuhan bilang gini, mau kemana lu? Nanya, mau kemana gitu. Ini kan anaknya literal banget ya, apa adanya banget. Mau kemana? Ke mobil. Ya mau kemana? Habis ke mobil mau kemana? Mau pulang gitu kan. Oh iya. Naik mobil apa? Mobil project. Rumahnya? Rumah jadi project. Oh. Kok kamu gak mikir yang sekarang kamu punya itu dari aku semua? Bukannya yang ke depan juga aku bisa kasih. Oh iya ya, langsung pulang tidur. Sudah tenang, langsung tenang. Karena aku tuh lupa saat itu tuh aku pegang mobil yang bukan mobilku, tapi aku pakai. Aku tidur di rumah yang bukan rumahku, tapi aku tidur. Tuhan tuh yang memberikan semuanya. Walaupun itu bukan hak milik aku, tapi aku bisa pakai, aku bisa tidur. Gitu. Jadi waktu itu kayak langsung dibukain, yang kamu punya sekarang itu dari aku loh. Gitu. Nah jadi poin ini itu adalah fokus ke apa yang kita punya. Bukan apa yang kita nggak punya, gitu ya. Nah, kenapa kita fokus dengan kenapa Tuhan mau kita fokus kepada apa yang kita punya? Dari zaman Musa, Elia, Elisa, Tuhan Yesus, sama aja. Kenapa? Kita coba buka di 1 Korintus 4 ayat 7. 1 Korintus 4 ayat 7. Boleh ada yang bantu baca? CJM boleh? 1 Korintus 4 ayat 7. Yuk. Oke, jadi konteksnya ini masalah yang kamu punya itu udah ada yang ngasih, kamu gak usah sombong gitu kan. Tapi kalau kita lihat sepotong di ayat, dan apakah yang engkau punya yang tidak engkau terima, artinya semua yang kita punya saat ini itu karena ada yang ngasih. Baju, nyawa, oksigen, semuanya nih, celana, sepatu, uang kuliah, semua karena ada yang ngasih. Siapa yang ngasih? Tuhan. Waktu itu aku pernah bilang ya, barang ngasih contoh ke salah satu yang ada di sini pas lagi curhat ya kan ya, atau pas lagi di home dulu ya. Aku bilang, hidup kita itu seperti kalau kita di satu ruangan, terus ada yang namanya saklar. Saklar itu yang on off itu loh, tau gak sih? Lampu on off, ceklek-ceklekan itu. Nah kalau misalnya ada ruangan tersebut gelap, terus ada satu saklar, lagi posisinya off. Nah kalian kalau di dalam situ mau nyalain lampu gimana? Onin dong, ceklek gitu kan ya. Tetap mati lampunya. Yang kalian lakuin apa? Pasti sebagai orang normal dan beradab pada umumnya, cobain lagi dong, ceklek gitu kan. Kok gak nyala lagi? Coba cek, tetap gak nyala. Karena ternyata listriknya belum dibayar, PLN-nya belum ngalirin listrik. Nah ternyata pada saat kalian cek, PLN ngalirin listrik. Cek, nyala. Wah, langsung kalian bilang apa? Ini karena aku ceklek terus bakal nyala. Kan enggak, karena listriknya dialirin. Sama semua yang kalian punya, mau uang jajan, mau uang sekolah, mau uang apa lagi?
uang buat kalian hidup, dari kerja, dari apa. Kalian mau kerja keras kayak gimana pun ceklak, kalau Tuhan gak ngirimin, gak bisa. Gak bisa. Kalau PLN-nya gak ngirimin listrik, mau ceklak, gak bisa. Jadi semua yang kita punya, itu Tuhan yang kasih. Nah, artinya apa? Sesuatu yang kita punya, yang kita kerasa gak cukup, ini berasal dari Tuhan. Padahal kalau Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan. Kalau Tuhan tahu yang kita perlukan, masa Tuhan ngasih yang gak cukup? Coba pola pikirnya dibalik. Yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Artinya ini cukup. Karena Tuhan bilang ini buat kamu, buat hidup kamu. Cukup gitu gak sih? Nah jadi di sini Tuhan itu bilang lu fokus sama yang lu punya. Kenapa? Karena menurut Tuhan yang udah ku kasih ke kamu itu cukup. Kayak gitu ya. Jadi fokus dengan apa yang dipunya. Bukan fokus kepada yang enggak kita punya. Lanjut. Kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Nah sampai sini curiga. Emang suruh makan rumput gitu kan ya. Kenapa duduk terus rumput? Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, tadi 5 roti ya. Mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Nah, satu hal yang gak pernah dilakukan oleh semua murid yang ada di situ, baik Filipus maupun Andreas yang tercatat ya, adalah mengucap syukur. Sedangkan Yesus adanya apa? Beli roti, gak cukup, lu bilang gak cukup. Oke, kita punyanya apa? Punyanya 5 roti 2 ikan. Oke, lu bilang gak ada artinya, sini kasih, dia mengucap syukur. Nah, sekarang gini, yang poinnya adalah gini, Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang ada padanya saat itu. Selain kita fokus sama apa yang kita punya, udah fokus, ucap syukur. Jangan kayak fokus, terus bingung gitu kan ya. Gak cukup Tuhan, lah balik ke poin 1 lagi gitu kan ya. Pas kita punya apa, gak ada artinya Tuhan, balik ke poin 2 lagi ya kan. Tapi yang ke poin 4 adalah Tuhan Yesus mengucap syukur atas apa yang ada padanya saat itu. Mengucap syukur ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu mengucap syukur gak pakai alasan gini nih. Contoh ya, ini sering banget gini. Dia punya 5 roti 2 ikan. Dia gak bilang gini sama Filipus. Bos, kita punya 5 roti 2 ikan. Bersyukur loh. Di Afrika yang gak punya tuh banyak yang gak punya makanan. Banyak orang-orang yang gak bisa makan. Kita punya 5 roti 2 ikan, bersyukur loh. Tuhan Yesus gak pakai pembanding-pembanding kayak gitu. Di sini siapa gak, pernah gak sih, ini cuma di Purwokerto doang atau semua pernah gini gak sih? Makanannya abisin, itu banyak yang gak bisa pada makan loh, abisin. Di Jakarta juga ya? Di Indonesia Timur sama? Kayak gitu juga, tempat-tempat Listra, tempat labor, ada gitu juga. Ini seluruh Indonesia, saya juga gitu. Ini pada belajar di mana sih orang tuanya, udah gitu. Ya kan, sampai aku pernah mikir loh, tunggu. Ini kalau ku habisin mereka kenyang gak? Mereka juga gak kenyang. Terus ngapain ku habisin? Ini konsepnya salah. Konsepnya sampai aku bilang kayak, ya udah kalau misalnya nggak habis nih, ya kan? Tadi harusnya dibagi aja, sisanya dibungkus, keluar ada orang nggak bisa makan, kasih, baru bener dong gitu kan ya. Aku dulu sempat mikir kayak gitu, walaupun sebenarnya konsep yang diajarin adalah bersyukurnya itu. Tapi kadang-kadang ya orang tua kan terbatas ya kadang-kadang ya cuma bisa bilang kayak gitu, habisin, masih banyak orang nggak bisa makan. Emangnya kalau ini dihabisin orang lain bisa makan? Enggak juga. Sama aja bohong, ya kan. Nah tapi konsepnya bukan seperti itu. Konsepnya adalah ini makanan udah dikasih sama Tuhan, bersyukur dong. Jadi di situ ya, di aku sekalian nih. Di situ ada 2 yang mau dipelajarin. Yang pertama bersyukur, yang kedua responsibility. Ya, tanggung jawab. Kalau misalnya kalian itu ambil makanan sendiri ke piring kalian, habisin. Even El anakku sama Sally aja yang belum 4 tahun kayak gitu. Kamu ambil, kamu habisin gitu kan ya. Tapi kalau misalnya beli ke restoran, dapat porsi segede gaban, nggak habis ya bungkus dong, nggak usah dihabisin gitu ya. Bungkus lah bawa pulang gitu kan ya. Daripada perutnya sakit gitu kan. Nah jadi responsibility sama bersyukur. Nah bersyukurnya itu nggak perlu compare. Kayak misalnya nih, sekarang aku bisanya cuma ngekos nih. Ngekosnya nggak ada AC lagi.
Aku harus bersyukur. Masih banyak yang gak punya rumah. Walaupun semua orang di dunia punya rumah, lu harus tetap bersyukur. Gak perlu cari pembanding yang lebih tersiksa daripada Anda untuk bersyukur gitu ya. Gak perlu seperti itu. Bersyukur itu tentang apa yang kita punya. Gak ada urusan sama yang orang lain punyanya apa. Gitu ya, itu satu tuh. Nah yang kedua, orang Jawa nih sering nih. Wah kalau mau bikin orang Jawa emosi itu susah. Mau diserempet mobil ya, naik motor nih, serempet mobil. Cekit. Untung gak jatuh, gitu kan. Besoknya serempet lagi, gubrak. Untung gak ada yang sakit, gitu kan ya. Besoknya serempet lagi, jubrak. Untung cuma satu yang patah itu. Ada terus pokoknya untungnya gitu kan ya. Nah itu juga gak perlu kayak gitu. Karena kalau gitu tuh ujungnya apa coba? Untung cuma satu patah, daripada dua-duanya. Daripada ini, daripada itu, gak usah. Bersyukur itu tidak dibandingkan dengan kalau kondisi kita lebih parah dari yang sekarang, gak usah. Gitu. Jadi bersyukur ini a bit, lucu kadang-kadang orang Indonesia itu lucu. Yang satu compare-compare sama yang lain, ya kan? Yang kedua sama diri sendiri, tapi kalau dengan possibility kemungkinan yang lebih parah dari yang ada sekarang gitu kan ya. Nah padahal kagak bersyukur itu, bersyukur atas apa yang kita punya sekarang. Wah bersyukur Tuhan masih lindungin, selesai. Udah ini doang, jangan bersyukur Tuhan masih lindungin. Kalau enggak, tadi kan aku patah, terus guling masuk ke dalam bis duar gitu kan. Enggak usah kayak gitu. Gitu ya, jadi kayak bersyukur atas apa yang kita punya saat ini. Gitu ya. Nah dan yang paling terutama dari bersyukur itu sebetulnya esensinya ya bukan dari apa yang kita punya loh. Jadi level 1, level 0 itu tadi pakai compare kan ya udahlah daripada gak bersyukur gitu kan ya. Level 1 adalah bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi bersyukur yang sejati itu bukan karena apa yang kita punya. Bersyukur karena Tuhan itu seperti apa. Karena pribadinya Tuhan. Makanya dari lagunya dari yang dibawa sama Damai tadi kan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab kita bisa makan, sebab kita bisa tidur. Gitu kan? Sebab kita bisa sekolah, sebab kita bisa gereja. Enggak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab ia baik. Sebab ia baik. Berarti karena Tuhan. Karena Tuhan itu baik, karena Tuhan itu selalu ada buat kita, karena Tuhan itu Bapa yang setia, karena Tuhan itu Allah yang besar, karena Tuhan itu mau menganggap kita jadi anaknya, karena Tuhan, itu bersyukur. Jadi makanya Paulus sama Silas mau di dalam penjara, udah dikurung-kurung gak jelas gitu, tetap bisa muji Tuhan. Karena dia tidak bersyukur berdasarkan kondisi dia, enggak. Dia bersyukur karena Tuhan itu baik. Gitu ya. Jadi itu bersyukur level yang sejati itu adalah seperti di Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, tapi gak apa-apa juga kalau misalnya mau bersyukur. Tuhan bersyukur loh sekarang aku bisa lulus kuliah. Tuhan bersyukur loh, itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai pas ada kejadian yang buruk jadi gak bersyukur. Gitu. Karena kita bersyukur itu karena Tuhan yang baik. Oke? Lanjut. Yang terakhir, lalu Yesus mengambil roti itu, ya kan tadi kan, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata sama murid-muridnya, kumpulin semua potongan-potongan yang sisa supaya nggak ada yang kebuang. Maka mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Nah, biasanya nih, kalau kita bersyukur hanya dengan keadaan kita, konsepnya gini, wah kurang, kerja, dapat duit, yes, dapat duit, cukup, kerja, wow, melimpah, bersyukur. Urutannya dari nggak punya apa-apa, cukup, melimpah, bersyukur. Itu yang standar. Nggak punya apa-apa, cukup, melimpah, bersyukur. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan di sini apa? Semua 5.000 orang itu gak punya apa-apa. Terus ada 5 roti 2 ikan. Cukup gak? Kagak cukup. Gak punya apa-apa. Bersyukur. Terus mereka cukup makan sampai kenyang. Bahkan berkelimpahan lebih dari yang mereka butuhkan 12 bakul. Konsepnya itu bukan gak punya apa-apa. Cukup
melimpah baru bersyukur. Bukan seperti itu. Konsepnya nggak punya apa-apa, kita lihat yang kita punya apa, oh punyanya ini. Bersyukur, jadi cukup, jadi melimpah. Konsepnya seperti itu. Berbeda dengan konsep dunia ini ya teman-teman ya. Kalau dunia ini nunggu melimpah baru bersyukur. Kalau yang kita lakukan adalah lihat yang kita punya, cukup, gak cukup itu cuma perasaan. Bersyukur dulu apa yang kita punya, Tuhan buat itu cukup, buktinya sampai kenyang, Tuhan buat itu melimpah, buktinya itu sampai sisa 12 bakul. So, sekarang aku pengen kalian semua nanti ya, di dalam kalian tuh jangan bilang kayak gini. Pas pulang, wah kurang semua nih. Aduh gak enak banget nih tempat nih, kos-kosan gak enak banget. Misalnya seperti itu ya. Dalam hati itu ada gini, syukurin lu. Apa-apa ada kurang nih. Gak bisa gini kan lu. Gak bisa gitu kan lu. Tuh orang lain dia bisa begitu tuh. Lu gak bisa kan, syukurin lu. Nah, ke diri kita sendiri. Gak kayak gitu. Tapi yang benar adalah, woi, syukuri lu apa yang ada padamu saat ini. Syukuri apa yang ada, bukan syukurin, tapi syukuri apa yang ada. Beda N, itu beda huruf. Kalian tahu nggak N itu singkatannya apa? Dari syukuri ke syukurin, itu ada N. Kalian tahu nggak N-nya singkatannya apa? N-nya singkatannya adalah nggak tahu diri, tau gak sih? N itu singkat dari nggak tahu diri. Karena kita nggak tahu kalau diri kita itu siapa, kita tuh anak Tuhan, Tuhan yang mencukupi segalanya, Tuhan yang bikin kita ada sampai sekarang, Tuhan yang ada yang mencukupi ke depannya. So, aku mau kalian semua di sini jangan jadi victim mentality di mana apa-apa kurang. Aduh aku nih begini, aku nih begitu, aku punya begini, aku punya begitu, yang dulu-dulu aku nggak bisa begini, beda-beda. Akhirnya malah ngeluh. Tapi lebih ke arah syukuri apa yang kita punya saat ini karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. So udah tahu ya, terakhir simpulan 5. Yang pertama, poin pertama, jangan ngerasa gak cukup terus. Yang kedua, jangan merasa apa yang kita gak punya itu gak ada artinya. Yang ketiga, apa coba? Lihat apa yang kita punya, karena Tuhan selalu minta kita lihat apa yang kita punya. Yang keempat, syukuri dengan kondisi kita saat ini dan syukuri karena Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Yang kelima adalah walaupun kita merasa belum cukup, syukuri dulu, kemudian jadi cukup. Tuhan yang buat cukup, Tuhan yang buat melimpah-limpah. Amin. Oke, semuanya kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Semoga kalian semua bisa mulai bersyukur sekarang dengan kondisi apapun yang kalian hadapi saat ini, karena Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Amin. Oke. Let's pray. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu karena Engkau baik, Engkau Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara Tuhan. Engkau yang menjagai kami sampai saat ini ya Tuhan. Engkau juga yang menjagai kami ke depannya ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia ya Tuhan. So mulai hari ini Tuhan, kami gak mau lupa untuk bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami gak mau mengcompare hidup kami dengan yang lain. Kami juga gak perlu alasan lain lagi untuk bersyukur kepadamu. Karena dengan pribadi-Mu Tuhan, kami sudah bisa bersyukur dan menaikkan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. So sebentar lagi Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Dan kami juga mau home, biarlah Tuhan Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat kasih setia Tuhan. Rahmat daripada Tuhan. Damai sejahtera yang melebihi segala akal. Hikmat dari Tuhan. Kepandaian dari Tuhan. Kekuatan dari Tuhan. Anointing, pengurapan dari Tuhan. Dan biarlah Bapa di surga terus memalingkan wajahnya. Terus menghadapkan wajahnya kepadamu. Dalam setiap kehidupanmu. Dan memberi engkau damai sejahtera. In the name of Jesus Christ, setiap Starji yang percaya sama-sama katakan, amin. Let's go home.